Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Adi Mafitratama, NIM 105 dari kelas H, Manajemen Pengambilan Keputusan. Di sini saya akan membahas kasus mengenai akuisisi PT Axis Telkom Indonesia kepada PT XL Axiata. Sebelum masuk ke analisis kasus, sebelumnya ada landasan teori. Definisi dari problem solving itu sendiri adalah aktivitas mendefinisikan suatu masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Kemudian ada decision making. Decision making adalah proses penyelesaian masalah yang melibatkan pengambilan keputusan untuk memilih solusi yang paling memungkinkan. Selanjutnya ada profil perusahaan dari PT XL Axiata. PT XL Axiata Tbk, dahulu PT XL Komindo Pratama Tbk atau disingkat XL, adalah sebuah operator telekomunikasi seluler di Indonesia. XL mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 dan merupakan perusahaan swasta pertama yang menyediakan layanan telepon seluler di Indonesia. XL memiliki dua lini produk GSM, yaitu XL Prabayar dan juga XL Pascabayar. Selain itu, XL juga menyediakan layanan korporasi yang termasuk Internet Service Provider atau ISP dan VoLTE. Kantor pusat PT XL Axiata Tbk terletak di Menara Prima, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, kode pos 12950, dan memiliki 5 kantor cabang atau region. Yang pertama ada West, East, Central, North, dan Jabo. Kemudian ada analisis kasus. Merger dan akuisisi merupakan istilah yang umum digunakan dalam aksi sebuah atau beberapa perusahaan dalam melakukan ekspansi bisnis. Perluasan atau ekspansi bisnis diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai efisiensi, menjadi lebih kompetitif, serta untuk meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan. Salah satu perusahaan telekomunikasi yang melakukan akuisisi adalah PT XL Axiata Tbk yang mengakuisisi PT Axis Telkom Indonesia. PT XL Axiata dan juga PT Axis Telkom Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. XL merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara telekomunikasi atau jaringan telekomunikasi multimedia. Sedangkan Axis merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. Pada tanggal 19 Maret 2014 yang lalu, XL telah melakukan akuisisi terhadap Axis. Sebelumnya, 95% saham Axis dimiliki oleh Tele Global Investment BV atau Tele Global dan Eltem BV yang kemudian dijual kepada XL, dan sisanya 5% saham adalah milik dari PT Harmesa Investama. Akibat dari akuisisi yang dilakukan atas 95% saham Axis itu, saat ini XL sebagai pemegang saham mayoritas dan juga sebagai pemegang saham pengendali pada Axis. Selanjutnya ada penyebab akuisisi. Di kasus ini saya menemukan 2 kasus atau permasalahan penyebab dari akuisisi tersebut. Yang pertama, akuisisi Axis Telkom Indonesia oleh XL Axiata dinilai menyehatkan industri telekomunikasi karena jumlah operator telekomunikasi menjadi berkurang. Yang kedua, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifaul Sembiring mengatakan Axis kini terancam bangkrut dan tidak mampu membayar biaya hak penggunaan atau BHP sewa frekuensi tahun ini sekitar 1 triliun kepada pemerintah. Dalam 2 tahun terakhir, Axis melaporkan kerugian sekitar 2,3 triliun per tahun. XL menandatangani perjanjian jual beli bersyarat untuk mengakuisisi Axis pada September lalu sebesar $865 juta AS atau sekitar 9,9 triliun dengan catatan buku Axis bersih dari utang pada posisi cash nol atau cash free and debt free. Harga pembayaran akan dilakukan untuk membayar nilai nominal saham Axis serta membayar utang dan kewajiban Axis.
Tahapan akuisisi. Pelaksanaan akuisisi diharapkan memberi dampak positif pada kinerja keuangan PT XL Axiata Tbk. Nilai keseluruhan perusahaan setelah akuisisi akan lebih besar dari penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum akuisisi. Tahapan pertama dalam akuisisi adalah PT XL Axiata akan melakukan pengambil-alihan dan mengidentifikasikan kepada PT Axis Telkom Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan harga beli yang bersedia dibayarkan. Karena PT Axis Telkom Indonesia terancam pailit, maka pimpinan harus menerima akuisisi serta bersedia merger dengan PT XL Axiata. Pada kasus tersebut, pimpinan mau tidak mau harus mengambil keputusan bijak yang tidak merugikan banyak pihak. Menurut saya, keputusan yang diambil oleh kepimpinan sudah sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan. Karena hutang dan biaya hak penggunaan tidak bisa dibayarkan, maka PT XL Axiata Tbk selaku perusahaan pengakuisisi akan melunasi semua hutang-hutang dan juga biaya hak penggunaan milik PT Axis Telkom Indonesia. Nah, yang terakhir ada keuntungan akuisisi. XL harus menyiapkan dana sebesar 17 triliun dalam 2 tahun ke depan untuk menanggung kerugian dan hutang Axis. Untuk merealisasikan aksi korporasi tersebut, XL mendapat pinjaman dari induk usahanya, yaitu Axiata asal Malaysia, dan pinjaman dari bank. Konsekuensi lain yang harus diterima XL adalah mengembalikan frekuensi seluas 10 MHz di spektrum 2100 MHz 3G sebagaimana kebijakan yang diambil Tifaul. Frekuensi yang ditarik itu adalah blok 8 milik XL atau frekuensi 1975 sampai 1980 MHz yang berpasangan dengan 2165 sampai 2170 MHz dan blok 12 milik Axis atau frekuensi 1955 sampai 1960 MHz yang berpasangan dengan 2145 sampai 2150 MHz. Frekuensi seluas 10 MHz yang ditarik tersebut akan dilelang kembali kepada operator telekomunikasi yang berminat. Kalau frekuensi itu berhasil dilelang, 5 MHz saja akan menguntungkan negara setidaknya 4 triliun dalam waktu 10 tahun ke depan sampai 2023. Kemenkominfo mencatat tidak ada kekhawatiran praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam rencana akuisisi dan merger XL Axis ini karena perubahan struktur pasar yang terjadi tidak signifikan. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton.